Halo, di sini dengan Cece Tarot. Ini adalah edisi siang ini ya. Terima kasih sahabatku karena sudah setia dengan channel Cece Tarot ya. Jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Karena support kalian adalah semangat Cece untuk membacakan energi kalian setiap hari ya. Oke sahabatku, di sini saya akan bantu menemani kalian. Siapa tahu kalian untuk siang ini kalian bete, mungkin kalian rindu dengan mantan kamu, pacar kamu atau siapapun yang kamu fokuskan. Siang ini saya temani ya dengan banyak request masuk di sini. Yang banyak ditanyakan pada Cece di sini yaitu apa sih Cece penghalang dia datang ke aku atau apa penghalang dia menghubungi kamu ya. Oke, saya akan bacakan untuk siang ini ya. Apa penghalang dia sehingga dia tidak menemui kamu ya. Apa penghalang dia sehingga dia tidak menemui kamu ya. Apa penghalang dia sehingga dia tidak mau menemui kamu ya. Oke ya sahabat, di sini kenapa dia tidak menghubungi kamu dan apa penghalang dia kenapa dia tidak menghubungi kamu ya. Ternyata di sini dia lebih memilih ini ya, lebih memilih fokus di dalam finansialnya ya. Di sini ada 8 pentakel ya. Betul-betul dia memang terfokus ya. Kenapa dia tidak mau menghubungi kamu? Ternyata dia lebih pilih pekerjaannya daripada kamu ya. Tetapi walaupun begitu, kenapa dia tidak menghubungi kamu? Ya tadi di samping dia ini ya, terfokus masalah finansial dan karirnya, juga masalah keuangannya ya. Dan di sini dia ternyata sampai siang ini belum bisa move on dari kamu. Dan dia merasa lebih milih kemarin dalam pertengkaran hebat yang dia ini ya, dia alami kemarin bersama kamu ini, tetapi sampai pertama kali ini ya terjadi pertengkaran hebat itu sampai hari ini ternyata dia masih ingat sama kamu ya. Karena ini ya saat ini ya saat ada pertengkaran hebat dengan kamu di sini dia merasakan ini ya, dia merasakan tiba-tiba kaget ya karena kemarin kan sama kamu ini ya, dia benar-benar bahagia ya, sehingga kenapa dia tidak menghubungi kamu ya karena tadi ya, karena memang ada pertengkaran hebat dan dia ini ya sampai hari ini dia masih ingat kamu karena di saat dengan kamu ini sebetulnya dia happy ya. Dan untuk hari ini orang yang sedang kamu fokuskan sekarang ini lebih memilih ya bahagia dengan keluarganya ya, dengan orang tuanya ya. Karena saat dengan kamu ini kenapa tidak menghubungi kamu, karena masih ada keraguan di dalam hatinya, ada ketakutan di dalam hatinya dia untuk menemui kamu ya. Dan perasaannya sangat kuat sekali kalau dia sangat sedih sekali, dia galau, dia sedih perasaannya. Dan orang yang sedang kamu fokuskan di sini memang ada sebagian dari mereka di sana memang ada cinta baru ya, atau mungkin dia sedang berdilin dengan orang baru sehingga kenapa dia ada ketakutan untuk menemui kamu, ada ketakutan untuk ini ya ketemu dengan kamu karena dia sudah ada orang baru ya, ada orang baru sehingga dia lebih pilih menghindar daripada ketemu kamu ya. Ada sebagian juga karena pekerjaan, ada sebagian karena ada orang baru ya. Jadi perasaannya sudah tertuju kepada orang lain, perasaannya sudah dia
ini ya sudah ada ikatan dengan orang lain sehingga dia lebih memilih diam, lebih memilih dia tidak mau bertindak, lebih milih dia tidak ada action untuk ketemu dengan kamu, karena ada sebagian karena dia berdealing dengan orang lain, sehingga dia di sini ini ya karena dia kemauannya dia kepengen sukses, kepengen happy, kepengen nyaman dengan finansialnya. Karena orang yang berdealing dengan dia, ada sebagian banyak dari kalian ini ada hubungan intim dengan bosnya sendiri atau ada hubungan intim dengan teman sekerja sendiri seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana? Kenapa dia tidak menghubungi kamu? Ini ya, karena saat dengan kamu mungkin dia merasa ada beban berat. Saat berhubungan dengan kamu, dia merasa beban berat. Saat ini ya, menjalin hubungan dengan kamu, dia merasa benar-benar ada beban yang dia tidak bisa ini ya hindari saat berkomitmen dengan kamu, sehingga dia lebih pilih pisah, dan di luar dia sana karena saat dengan kamu itu selalu ada konflik, selalu ada masalah, selalu saja ada pertengkaran-pertengkaran sehingga dia capek ya, sehingga dia meninggalkan kamu dan dia berusaha menstabilkan ini ya kehidupan dia di luar sana tanpa kamu ya, tapi kondisinya dia memang perasaan dan hatinya stagnan sampai hari ini walaupun dia berdealing dengan orang baru ataupun dia lebih memilih pekerjaannya ya. Dan dia punya harapan di sini, harapannya dia mungkin saja tidak bersama kamu, dia lebih memilih orang lain, dia kepingin sukses seperti itu ya. Itu harapan dia ya. Dan ternyata orang yang sedang berdealing dengan kalian masih ada sebagian dari kalian yang masih ada perasaan sakit hati, ada perasaan kecewa dengan kamu, sehingga dia kepingin terbebas dari kamu, terbebas dari koneksi dengan kamu. Dan karena pertengkaran demi pertengkaran sudah kalian ini ya alami bersama dia, dan setiap permasalahan ini tidak ada titik temu dan tidak ada penyelesaian sampai hari ini, sehingga dia lebih pilih kabur ya, lebih pilih kabur, lebih pilih kepengen merdeka, kepengen sendiri seperti itu, dan mungkin lebih tadi ya lebih milih orang lain dan pekerjaannya. Tapi sampai hari ini dia masih banyak stalking kamu ya, because what? Banyak yang sudah banyak yang stalking kamu, dan orang ini ada sebagian juga yang sudah ada ikatan pernikahan dengan kamu. Mungkin saja kamu sekarang cerai dan dia lebih pilih orang lain atau lebih pilih pekerjaan tadi ya di sini. Dan di sini dia merasa apa ya dengan stalking dia tahu kegiatan kamu ya, terutama siang ini ya dia stalking kamu ya. Mungkin di media sosial kamu ya, rajin sekali stalking tiap hari pagi siang malam ya. Karena dia masih mikir kamu, ternyata dia masih mikir kamu. Tipe orang ini adalah cemburunya berat, cemburunya luar biasa. Jadi dia tidak ya tipe orang yang baik, sebetulnya tipe orang baik tapi pencemburu berat, sehingga terjadi pertengkaran ini bisa juga karena adanya cemburu buta, cemburu ya maksudnya cemburu yang berlebih itu, sehingga hubungan kalian ada sebagian yang hancur karena itu ya. Sehingga dia sekarang ini lebih banyak ini ya berdoa pada Tuhan, lebih pasrahkan semua kepada Tuhan, dan dia ingin ada situasi ini ya situasi ada perubahan. Dia berharap ada dengan berpisah dengan kamu ada situasi perubahan yang baik ke depannya, karena dia membutuhkan kepingin betul-betul hidup stabil di saat tidak dengan kamu. Dia menstabilkan diri kehidupannya agar balan ya, dia pakai logika, wong sekarang tidak ini ya mungkin tidak seneng kok dipaksa, nah kurang lebih kayak gitu. Wong tidak seneng kok harus dilanjutkan kayak gitu, sehingga dia pilih orang lain karena dia merasa kepingin hidup bahagia, merasa kepingin benar-benar
hidup sukses seperti itu sehingga dia dengan berpisah dengan kamu mungkin saja dia sekarang ini kondisinya mungkin perkiraan dengan pisah dengan kamu dia kepingin hidup stabil ya, tapi pada kenyataannya tetap tidak bisa lupa kamu, dia tidak bisa ini ya benar-benar melupakan kamu karena dia benar-benar sedih ya. Sedih karena apa? Saat ini sekarang dia juga kesulitan keuangan juga ya. Sehingga dia sekarang ini kondisinya hatinya, perasaannya juggling ya. Dia bingung memilih pekerjaan atau dia mau pergi ya dari orang barunya ya. Ini dia bingung ya. Ada sebagian juga yang karena banyak yang memilih pekerjaannya mungkin berharap dia milih pekerjaan, dia happy, dia bahagia, mungkin dia banyak uang seperti itu. Ternyata apa yang dia dapatkan tadi ya, ternyata dia masih kesulitan keuangan. Walaupun dia milih tadi ya, milih orang lain, dipikir dia lebih sukses, lebih bahagia, uangnya banyak, ternyata dia sampai sekarang dia masih sedih dan dia masih kesulitan keuangannya karena pengeluarannya banyak. Dan hari ini orang yang sedang kamu fokuskan ternyata untuk siang ini saat saya membacakan energi dia lagi ini ya, lagi pergi ke suatu tempat, mungkin saja dia lagi naik kendaraan. Dan orang yang sedang berdealing dengan kalian ini, sekuat apapun dia mencintai pekerjaannya, sekuat apapun dia lari dari kamu, ternyata dia masih cintanya besar terhadap kamu. Di sini ada the lover, masih ada perasaan gairah, semangat itu masih besar terhadap kamu. Sebetulnya dalam hati kecilnya dia memang di sini dia tidak ingin komunikasi dengan kamu, lebih pilih diam. Ini reverse ya. Ada ini ya, 8 tongkat reverse ya. Di sini dia memang lebih banyak diam, lebih pilih menghindar dari kamu, lebih pilih meninggalkan kamu karena tadi ya, karena masih ada perasaan luka, sakit hati karena pertengkaran. Karena orang ini egonya sangat tinggi, orang ini harga dirinya sangat tinggi. Jadi tersinggung sedikit saja masalah harga dirinya, maka ini ya selama-lamanya kamu ditinggalkan sama dia. Karena dia ingin menunjukkan kepowerannya, kekuatannya, bahwa dia mampu mandiri, dia mampu ini ya kuat gitu ya. Tetapi pada kenyataannya dia masih tetap melihat kamu dari jauh. Dia hanya bisa ini ya, dia bisa sabar menghadapi kehidupan. Sebetulnya perasaannya dia ini kayak orang itu hampa ya, hampa, dia bingung ya. Setelah pergi dari kamu ternyata benar-benar dirasakan dia benar-benar bingung ya, bingung, ada apa ya, hampa, benar hampa ya. Dan orang ini memang orang yang apa ya, memang orang yang tergolong memang tipe orang yang memang tampan, orang yang glowing kalau cewek ya. Orang yang memang banyak disukai orang-orang ya, mungkin tipe orang yang wibawa kayak gitu ya. Sebetulnya dia ini ya, kenapa dia meninggalkan sebuah komitmen ini karena ya tadi ya memang betul-betul dia kepingin introspeksi diri, tetapi sebetulnya dia sampai saat ini pikirannya masih terfokus dengan kamu dan pekerjaannya ya. Dan hari ini dia lebih banyak menyendiri, healing, kemudian dia introspeksi diri, lebih banyak berdoa pada Tuhan, lebih apa ya, lebih kayak dia tidak mau di keramaian, kurang lebih dia ini memang tidak suka dengan apa ya, kumpul-kumpul sama orang-orang banyak kayak gitu, lebih senang menyendiri ya. Dan orang yang sedang berdilin dengan kalian kemarin lebih milih pekerjaannya, ada sebagian karena memang ada dia menjalani cinta segitiga ya, karena dia lebih pilih orang lain yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Ini lebih menonjol pekerjaannya tadi dari pertama.
Yang kedua adalah karena memang dia berdealing dengan orang lain ya. Yang lebih banyak meninggalkan kamu karena pekerjaan atau karena dia dikasih pekerjaan ya. Oke, dan sebetulnya saat ini dia sudah ini ya menjalani sebuah karma yang dia lakukan, dia jalani karena sudah meninggalkan kamu tiba-tiba seperti kamu kaget tidak menyangka tiba-tiba lagi sayang-sayangnya kamu dengan dia, lagi cinta-cintanya kamu sama dia, lagi mesra-mesranya kamu sama dia, dia meninggalkan kamu ya. Sehingga sampai hari ini dia masih kepikiran kamu, jauh dari kamu dia merasa benar-benar ada beban sekarang ya. Dia kenapa diam, kenapa dia tidak menghubungi kamu, dia sebetulnya masih terfokus sama kamu dan dia sangat beban ya perasaannya dia. Karena saat ini ya, saat meninggalkan kamu memang betul-betul dia kepingin sukses keuangannya, kepingin karirnya bagus, tetapi apa yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Dan halangannya benar-benar banyak halangan yang dia untuk menuju ke kamu ya, karena dia selalu berpikir negatif tentang kamu, selalu berpikir negatif tentang ini ya, keadaan kamu. Mungkin saja begini ya, kamu kondisi sekarang terpuruk, sehingga dia meninggalkan kamu karena kamu terpuruk ekonominya, sehingga dia lebih memilih orang lain ekonominya yang lebih bagus ya. Tetapi dia sudah mengunduh karmanya sekarang, bahwa dia banyak pekerjaannya, banyak masalah, dia kehidupan dengan orang barunya juga tidak happy-happy saja, tidak bahagia karena hidupnya hampa ya. Dan setelah meninggalkan kamu ini bentuk daripada karma dia ya, dia juga kesulitan keuangan. Dipikir dia berdealing dengan orang lain, dia mungkin nyaman dengan pekerjaannya, nyaman dengan keuangan, tetapi kenyataannya dia berarti keuangan ya. Dan dia selalu berpikir negatif tentang kamu sehingga dia tidak mau merapat dengan kamu, tidak mau memaafkan kamu, dia tidak mau ketemu kamu, dia tidak mau intinya koneksi dengan kamu, dia tidak mau komunikasi dengan kamu karena mungkin saja perasaannya ini tadi ya. Dia tipe orang yang betul-betul gampang tersinggung, tipe orang yang memang kalau sudah terluka hatinya sulit untuk disembuhkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini tipe-tipe orang yang harga dirinya selangit ya, tinggi ya. Nah, ini dia selalu berpikir negatif terus tentang kamu walaupun kamu sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa, tetapi dia tidak lihat itu. Yang dia lihat adalah menurut dia benar ya benar gitu. Jadi betul-betul orang ini tidak melihat kamu sehingga apa? Dia lebih pilih orang lain atau pekerjaan, lebih pilih pekerjaan seperti itu. Dia punya angan-angan, banyak tentang kehidupannya. Dia kepingin happy dengan dirinya sendiri, terfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain sakit. Dia tidak peduli orang lama atau orang baru sakit, dia tidak peduli. Pokoknya dia bahagia. Dia happy dengan dirinya sendiri. Walaupun mungkin saja orang ini manipulasi kamu, juga manipulasi orang baru ya. Sama-sama termanipulasi. Orang lama juga termanipulasi, orang baru juga termanipulasi. Karena apa yang dipentingkan adalah bahagianya dia sendiri, yang dipentingkan adalah keuntungan dia sendiri. Seperti itu ya. Dan di sini orang yang sedang kamu fokuskan sampai hari ini ada perasaan dia sebetulnya kepingin komunikasi dengan kamu, tetapi karena itu tadi ya, egonya tinggi sehingga butuh waktu yang sangat lama. Ini butuh tahunan ya, tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tapi butuh tahunan, bisa nanti sampai puluhan tahun baru bisa mau komunikasi. Bahkan sampai ada yang nanti 15 tahun, 16 tahun, sampai mungkin bahkan 20 tahun baru mau komunikasi dengan kamu. Dia merasa bersalah seperti itu. Karena orang ini kalau sudah terluka hatinya cukup dalam, sulit ya, sulit untuk memaafkan orang lain ya. Oke, dan orang yang berdealing dengan kamu ini sehingga dia pergi ya, dia pergi. Betul saat dia tersinggung, saat dia tidak sesuai dengan harapan dia pergi ya. Intinya dia petualang ya.
Tapi apa pada kenyataan dia galau, dia sedih sekarang. Dia kepingin nyaman, dia kepingin nyaman, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa sehingga sekarang ini banyak yang dia lakukan adalah dia malas ngapa-ngapain. Lebih banyak kalau tidak ada kegiatan, lebih seneng kayak orang tiduran sendiri di rumah kayak begitu. Perasaannya dia sedih, ya, perasaannya dia sedih, ya. Sebetulnya hanya kamu, kebahagiaannya hanya kamu yang dia bikin happy sampai hari ini, ya. Karena dia tidak pernah jujur pada dirinya sendiri saat meninggalkan kamu, sekarang menyesal. Karena bawahnya dengan kamu sebetulnya dia happy, dia bahagia. Oke, dia dengan orang baru dia bisa happy mungkin masalah keuangan, tetapi hati perasaannya mungkin saja dia membandingkan kamu dan dia. Mungkin kamu lebih seksi, kamu lebih mau berjuang, kamu lebih tulus dan lain-lain. Sementara orang baru hanya ada uangnya saja. Ini yang membuat sekarang dia ini yang merasa memanipulasi kamu. Dia merasakan bahwa sekarang ini sudah memanipulasi kamu. Dan dia bingung sekarang, ya, bingung keadaan dia. Ya, yang kemarin dia meninggalkan kamu, kenapa diam, kenapa tiba-tiba kabur, ya, meninggalkan kamu, ya. Itu sekarang dia ada ya perasaan terkungkung pada dirinya sendiri. Dia kayak orang ini di lingkungan juga dia merasa kayak ada batasan lingkungan untuk dia, ya, karena dia lebih memilih orang lain tadi, ya, sehingga meninggalkan kamu tadi. Dan kondisinya dia memang sekarang ini kepingin sekali terkoneksi dengan kamu. Kepingin ini bagi yang sudah puluhan tahun, ya, ingin terkoneksi dengan kamu. Kalau yang masih baru ndak, ya, kalau yang masih baru itu dia lebih pilih pergi dari kamu ini butuh waktu lama, ya, untuk koneksi dengan kamu, terkoneksi. Tapi kalau yang sudah puluhan tahun dia ada energi kepingin reunian sama kamu, minta maaf kayak gitu, yang mungkin sudah puluhan tahun, ya. Karena apa? Dia sebetulnya ini, ya, ada perasaan dia ini mata tertutup, ya, bingung, ya, untuk menghadapi ke kamu itu bingung, ya, terutama yang cinta segitiga, ya. Kondisinya memang benar-benar stagnan, ya. Dia kepingin datang ke kamu, tapi dia ini, ya, mungkin saja ada perbedaan usia, agama, negara terutama, ya. Ya, sehingga itu tadi, ya, butuh waktu lama untuk bisa ketemu kamu, ya. Oke, dia berharap setelah ketemu dengan kamu suatu saat dia ingin mengutarakan minta maaf, ya, sama kamu. Nih bagi yang memang kalian benar-benar sudah pisah lama puluhan tahun, ya, itu, ya, energinya saat ini kepingin sekali reunian sama kamu. Tapi kalau yang masih baru itu mungkin bulanan atau mungkin 1 tahun 2 tahun masih lama, ya. Dia tidak mau terkoneksi sama kamu, ya. Karena itu tadi dia lebih milih pekerjaannya, mungkin saja dia ada hubungan dengan orang satu kantor atau satu pekerjaan, satu profesi, satu klub seperti itu, sehingga dia pilih orang lain itu, ya, daripada kamu ini, ya. Dan memang dia ada sebagian yang membutuhkan pekerjaan sehingga dia meninggalkan kamu demi pekerjaan, ya. Dia mau menerima orang lain yang memberi pekerjaan sehingga apa? Karena orang lain mungkin saja bosnya yang ngasih pekerjaannya sehingga dia memilih jadi TTM bosnya, ya, seperti itu, ya. Mungkin saja bosnya punya pasangan sehingga dia menjadi TTM bosnya sendiri, bisa saja berdealing dengan itu. Dan ini orang-orang yang berdealing dengan kalian, tetap semangat apapun kehidupan kalian, jangan takut, jangan pernah menyerah, berjuang. Jika kamu memang cinta, perjuangkan. Jika tidak cinta, maka kamu lebih baik healing. Sembuhkan rasa-rasa sakit hati, penderitaan yang kamu alami. Kamu move on saja dari dia memang kalau kamu sudah tidak kuat, ya. Karena hidup adalah pilihan. Jika kamu tidak kuat, maka kamu akan ini, ya, kamu pertahankan, maka yang kamu dapatkan adalah kesakitan, ya. Tidak kebahagiaan yang kamu dapatkan, justru sakit yang kamu rasakan, ya. Jadi hidup ini pilihan.
Pilihlah pasangan yang baik, pilihlah pasangan yang bisa mengayomi kamu, membuat kamu happy, membuat kamu nyaman. Seperti itu. Karena kalau kamu mau termanipulasi, maka selamanya kamu akan termanipulasi orang ini ya. Oke, di sini ada angka 9, ada angka 0, ada angka 8. Kemudian ada angka 3, siapa tahu ini kelahiran tanggal lahir kamu. Ada angka 4, kemudian angka 1, kemudian ada angka 7 ya, 7. Kemudian ada angka 5 ya, oke ya. Oke sahabatku, ini orang-orang yang berdialog dengan kalian edisi siang ini, bahwa orang mantan kamu, gebetan kamu, kenapa dia tidak menghubungi kamu, dia kenapa dia sampai hari ini tidak mau terkoneksi dengan kamu, karena dia ternyata lebih milih pekerjaannya dan meninggalkan kamu karena dia mendapatkan bantuan dari orang lain, sehingga dia pilih orang lain ya. Bantuan bisa juga berupa materi, bisa juga mungkin karena tergoda hati perasaannya tergoda fisik ya, mungkin orang lain lebih seksi, orang lain lebih kaya, orang lain ini lebih menurut dia menjanjikan untuk masa depannya. Mungkin juga dia tipe orang yang benar-benar materialistis, sehingga dia hanya memandang materi. Dia tidak memandang cinta dengan orang lain, tetapi mana yang dia membantu itulah yang dia pilih ya. Jadi lebih pilih seperti itu, sehingga inilah dia ya. Oke, terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi semuanya saja sahabatku yang merayakan. Dan bagi sahabatku yang tidak merayakan, semoga hari ini happy, perasaannya bahagia bersama keluarga. Dan juga tetap sabar, ikhlas, tawakal. Apapun kehidupan kalian, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan tidak rela bila kamu menderita. Maka Tuhan dengan caranya memberikan cobaan dengan kamu agar kamu bisa menemukan kebahagiaan ke depannya. Terima kasih, sukses untuk Anda. Salam dari Cici. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih sahabat, bye-bye.